Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran matematika di Satuan Pendidikan SD kelas 3, subtema 8, subtema 1, mengenai materi pengertian sudut dan macam-macam sudut. Nah, di sini kompetensi inti, ada kompetensi inti 3 mengenai pengetahuan. Apa sih pengetahuan? Di sini memahami pengetahuan tentang faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang peserta didik sering jumpai di sekitar. Dan ada kompetensi inti 4 mengenai keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di sini ada 3.2 mengenai menjelaskan pengertian sudut dan jenis sudut dengan masalah kontekstual. Selanjutnya ada 4.2 yaitu mengenai menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut dan jenis sudut. Dan yang terakhir 4.3 mengenai mengidentifikasi konsep sudut dan jenis sudut untuk memahami aplikasi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, dengan pembelajaran ini peserta didik dapat menemukan sendiri konsep sudut dan jenis macamnya pada konteks kehidupan sehari-hari, dan diharapkan pula peserta didik agar bisa aktif dalam pembelajaran dan mampu menyampaikan pendapat atau argumennya. Nah, metode pembelajaran di RPP ini mengenai pendekatan kontekstual atau biasa kita singkat CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual yaitu yang kita sudah ketahui merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan CTL itu, yaitu contextual teaching and learning, adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Nah, daripada itu membuat peserta didik itu lebih paham dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, selanjutnya model pembelajaran inquiry yaitu yang kita gunakan itu menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis. Jadi si siswa dituntut untuk menganalisis kembali atau menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah pada nanti video yang akan disampaikan oleh pendidik. Dan di sini karena situasi sekarang masih corona dan peserta didik pun masih menggunakan daring, itu belajar jarak jauh itu memang sulit ya bagi kita. Namun di sini guru dituntut untuk menciptakan suasana virtual yang semirip mungkin dengan kelas seperti tatap muka gitu, nyalain kamera agar kita bisa lihat gitu wajah-wajah peserta didik itu terhadap pembelajaran itu gimana. Dan di sini pun
peserta didik hanya tidak pasif, tapi dia dituntut juga untuk berdiskusi, untuk seperti bertanya dan bisa menyanggah atau mengungkapkan pendapatnya. Next, media pembelajaran di RPP kali ini yaitu di Zoom, guru menyediakan platform Zoom, lalu Google Classroom untuk mengirimkan tugas yang diberikan guru, kan guru ntar di situ menyampaikan LKPD dan video pembelajaran di kompetensi inti. Dan alat yang digunakan handphone, buku, dan menyiapkan alat-alat tulis. Dan di sini juga murid diperbolehkan dalam Zoom untuk bisa tanggapan atau bisa raise hand di Zoom-nya untuk mempersilahkan sebelumnya untuk menyalakan mikrofon, sehingga di sini pun fitur Zoom bisa mengangkat pembelajaran menjadi lebih baik. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Pertama, dalam pertemuan kan ada 120 menit ya. Di sini ada 15 menit guru gunakan, yaitu pendahuluan seperti biasa, mengucapkan salam, doa terlebih dahulu, selanjutnya mengabsen satu persatu siswa peserta didiknya, siapa yang sakit dan siapa yang hadir, lalu memotivasi sedikit tentang pembelajaran, lalu di 90 menit setelahnya adalah kegiatan inti mengenai video pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Tapi di tengah-tengah video pembelajarannya, guru pun men-skip dengan mempertanyakan atau berdiskusi terhadap peserta didik. Dan yang terakhir ada 15 menit penutup, yaitu memotivasi peserta didik agar bisa mengerjakan tugas dengan benar, dan terakhir doa. Selanjutnya, mungkin akan saya putarkan video pembelajaran yang dalam. Mari kita perhatikan ilustrasi di samping teks. Nah, upacara bendera pada hari Senin, coba kalian perhatian saat hormat. Nah, pada saat tangan hormat, kalian bisa perhatikan siku tersebut dapat membentuk kedua garis apa dan memiliki titik sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama. Nah, mari kita pelajari sudut. Ada A, B, C. Nah, garis tersebut dapat membentuk sebuah sudut. Sudut dibentuk dari dua buah garis lurus. Yang kedua, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan disebut titik sudut. Antara dua garis terdapat jarak. Kesimpulannya adalah sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan. Atau biasa disebut titik sudut. Selanjutnya, mari kita bermain. Kalian menentukan mana di sini yang termasuk titik sudut. Yang A, B, C, D, E, atau F.
Coba kalian jawab. Silahkan tulis di kolom chat. Nah, jawabannya A itu sudut karena dia berpotongan. Yang B, dia tidak berpotongan, jadi bukan sudut. Yang C, dia berpotongan, jadi termasuk sudut. Yang D, yaitu dia sudut karena dia memiliki titik pusat. Yang E, menurut kalian bukan? Betul. Yang F, dia melengkung dan jawabannya bukan. Ayo, kalian betul berapa? Coba. Ada alat untuk mengukur sudut. Kalian tahu apa itu? Coba kalian jawab di kolom chat. Jawabannya adalah yang benar, busur derajat. Nah, kalian apa sudah pernah melihat alat ini atau pernah menggunakan? Nah, busur ini yaitu satuan sudutnya dari 0 derajat. Dari derajat. Nah, dari 0 derajat sampai 100. Kalau ininya menuju ke yang merah itu 10 derajat, tergantung dia bisa menunjuknya kemana dan besarannya berapa. Jika berpenyiku dia 90 derajat dan kalau lurus 180 derajat.